Halo. Hai. Halo. Halo. Saya Nadila Santuna. Saya Amina M. Saya Aiswara Mise. Saya Nuhaizatul Hikmah. Kami dari Visegrad. Tahu nggak sih, dari 44 negara di benua Eropa, 27 diantaranya tergabung ke dalam Uni Eropa dan terbagi lagi ke dalam komunitas ataupun aliansi yang lebih kecil lagi. Nah, rupanya komunitas ataupun aliansi ini terbentuk sebelum Uni Eropa dibangun dan terbagi baik berdasarkan wilayah, ekonomi, ataupun politiknya. Salah satu dari komunitas ini adalah Visegrad. Visegrad sendiri terdiri dari Hungaria, Polandia, Ceko, dan juga Slovakia yang berada di daerah tengah Eropa. Di dalam sejarahnya, keempat negara ini mengalami permasalahan yang turun langsung dari pendahulunya, sehingga secara alami mereka pun mencari sekutu dengan latar belakang masalah yang sama dari negara-negara tetangga. Nah, di dalam sejarahnya juga, Slovakia dan juga negara-negara Visegrad lainnya memiliki sejarah dengan Cina di bawah rezim komunis sebelum tirai besi runtuh. Nah, setelah tirai besi runtuh, mereka tetap menjalin hubungan dengan Cina, tetapi dengan detail-detail hubungan yang berbeda. Kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan hubungan tersebut dan memberikan analisa terkait hubungan ekonomi antara negara Visegrad dan juga Cina. Visegrad lahir atau didirikan pada tanggal 15 Februari 1991. Awalnya, kelompok Visegrad ini terdiri dari 3 negara, yaitu Polandia, Hungaria, dan Cekoslovakia. Namun, pada tanggal 1 Januari 1993, negara Cekoslovakia terbentuk menjadi 2 negara, yaitu negara Ceko dan Slovakia. Akhirnya, di negara Visegrad terdapat 4 negara, yaitu negara Polandia, Hungaria, Ceko, dan Slovakia. Negara Visegrad merupakan salah satu aliansi politik di Eropa. Negara Visegrad menjadi jawaban dari kasus pasca komunisme, dan negara Visegrad ini bertujuan untuk kerjasama regional, membangun nilai-nilai demokrasi, terutama di NATO dan di benua Eropa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hubungan China dengan negara-negara Visegrad. Hubungan mereka mulai signifikan pada abad ke-20, di mana pada tahun 2012 terbentuklah kerjasama China Central and Eastern European Countries dengan format 16+1. Bagi China sendiri, kerjasama ini merupakan pintu strategisnya untuk memperluas pengaruhnya di Eropa. Dan bagi Eropa sendiri, khususnya negara-negara Visegrad, kerjasama ini merupakan kesempatan bagi mereka supaya tidak terus tergantung dengan Rusia dan juga Uni Eropa. Arah kerjasama ini bergerak pada bidang investasi, perdagangan, infrastruktur, dan pendidikan. Kerjasama ini berlanjut hingga pada tahun 2022, Lituania keluar dari kerjasama China CCEC. Nah, otomatis formatnya pun berubah menjadi 14+1. Hingga pada bulan November lalu, pada hari Senin, terbentuklah kerjasama yang makin intens antara China dan juga negara-negara Visegrad, di mana pada saat itu The Communist Party of China bekerja sama atau berdialog dengan partai-partai yang ada di CCEC ini. Oh ya, for your information teman-teman, CCEC ini termasuk negara-negara apa aja sih? Nah, CCEC ini merupakan negara-negara yang ada di benua Eropa Tengah dan juga Eropa Timur. Nah, itulah sebabnya mereka masih menjalankan hubungan dengan China, yaitu dengan intens ke internalnya ya, ingin bekerja sama dengan lokalnya dan juga antar partainya. Meskipun kerjasama mereka itu berjalan mulus, namun
ada juga berbagai tantangan yang dihadapi oleh Visegrad dan negara-negara Eropa Timur. Yaitu diantaranya adalah tantangan mereka menghadapi pandangan negatif dari Uni Eropa. Nah, pada permasalahan ini, Lukas saat itu diwawancarai oleh Institut Warsawa. Dia menyarankan bahwa, tidak apa-apa bekerja sama dengan China, asalkan hanya pada ranah bilateral saja. Jadi tidak membawa ke ranah yang multilateral. Kenapa ya? Karena ini khususnya kalau misalkan janjian bareng-bareng ini kayak bikin masalah gitu. Jadi lebih baik one by one aja. Nah, itulah mengapa China dan juga Visegrad masih berhubungan sampai saat ini. Apalagi dengan adanya AS yang sama-sama berambisi untuk menghegemoni Eropa. Namun pada akhirnya China selalu menyalip apapun, entah itu prestasi ataupun perdagangan dan lain sebagainya dengan Amerika. Nah, inilah sebabnya mengapa Visegrad masih terus berhubungan dengan China, karena China sendiri juga berambisi untuk ada di Uni Eropa ini. Karena China sendiri ingin menghegemon negara-negara Eropa yang terbilang mereka mempunyai benefit yang banyak juga. Salah satu proyek yang didanai oleh China adalah proyek kereta api cepat antara Belgrade ke Budapest. Nah, itu didanai oleh China ya. Itu merupakan salah satu bentuk dukungan dari China kepada negara-negara Visegrad. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara China dan juga negara Hongaria. Hongaria ini merupakan satu-satunya jalan bagi China untuk memasuki negara-negara Eropa lainnya. Karena apa? Fun fact-nya, negara Hongaria ini merupakan negara yang sedang memimpin Dewan Uni Eropa. Nah, oleh karenanya perizinannya tuh mudah gitu. Akan tetapi sambutan baik Viktor Orban kepada Xi Jinping ini dikritik tajam oleh Brussels, di mana negara Eropa lain, Brussels dan juga seperti contohnya Polandia sendiri merasa khawatir jika hubungannya terlalu intens, maka ini merupakan sumber ancaman keamanan. Oleh karenanya negara-negara Eropa ini banyak yang menentang statement yang diberikan oleh Hongaria, itu ingin bekerja sama lebih dekat dengan China. Mengapa hubungan mereka itu semakin baik gitu? Karena pada saat krisis Hongaria saat itu terjadi inflasi 17%. Nah, China ini datang dengan membawa benefit dari perusahaan atau pabrik kendaraan listrik. Nah, dari benefit ini menyumbangkan 44%. Dan Hongaria ini juga mendapatkan manfaat sebesar kurang lebih 16 miliar US dollar. Itulah sebabnya mengapa hubungan Hongaria ini semakin dekat dengan China. Bisa dilihat dari Hongarianya sendiri, yaitu dia sebagai ketua ya, sebagai pemimpin dari Dewan Uni Eropa pada saat ini. Nah, terus China-nya sendiri juga dia sudah mempunyai nama baik ya di Hongaria ini. Jadi mudah sekali bagi China untuk menyebarluaskan pengaruhnya. Mengapa sih Brussels selalu mengkritik tajam atas tindakan yang dilakukan Hongaria ini? Brussels selalu mengkritik tajam Hongaria karena diketahui bahwa Hongaria ini menjalin hubungan yang lebih intens dengan perusahaan Huawei, yang dimana perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang ditahan oleh Amerika karena di situ terdapat seorang pekerja dari Warsawa. Oleh karenanya
China ini dituduh sebagai spionase atau mata-mata pada tahun 2019. Nah, pada tahun 2021 hubungan antara Beijing dan juga Warsawa ini semakin menguat. Nah, oleh karenanya Brussels dan juga negara-negara Eropa yang lain tuh khawatir China akan mengobrak-ngabrik sistem yang ada di Eropa ini. Seperti itu. Karena kan di situ ada mata-mata gitu. Itulah sebabnya mengapa negara lain selain Hungari ini tidak setuju akan hubungan bilateral mereka berdua. Tapi berhubung Hungari ini mempunyai kuasa yang lebih besar dari mereka, ya tentu saja tidak berpengaruh gitu. Nah, jadi kesimpulannya Cina dan Hungari ini seperti sepasang kekasih ya teman-teman, yang tidak direstui oleh sebagian keluarganya. Hubungan mereka berdua bisa saja kandas, apalagi sekarang Trump itu sedang menjadi presiden di AS kembali. Setelah Slowakia berpisah dari Cekoslowakia dan berdiri sebagai negara sendiri, ia mulai membangun hubungan dengan negara-negara kuat seperti dengan Amerika, dengan Rusia, dan juga dengan Cina. Tetapi hubungannya dengan Cina itu lebih kaku dan juga lebih tidak berkonsep dikarenakan hubungan keduanya yang memang tidak stabil. Di satu sisi, Slowakia menatap Cina dengan penuh kekaguman karena Cina adalah negara dengan kekuatan global yang terus bertumbuh, namun di sisi lainnya Slowakia mengabaikan Cina dalam substansi diplomasinya dikarenakan ia menganggap Cina terlalu tinggi untuk menjalankan peran dalam bisnis kehidupan sehari-hari. Sedangkan Slowakia sendiri terlalu kecil untuk mencapai sesuatu yang berarti di sana. Nah, perlu dicatat juga bahwa Slowakia bukan dan belum pernah menjadi partner strategis untuk Cina. Hal ini dikarenakan Slowakia kekurangan pandangan masa depan terhadap perkembangan hubungan diplomatik dan juga pelaksanaan eksporter di pasar Cina yang lebih baik. Sampai-sampai pada tahun 2019 impor dari Cina itu mencapai 5,4 miliar euro, sedangkan ekspor dari Slowakia ke Cina itu hanya mencapai 1,69 miliar euro. Nah, saat partai baru mulai berkuasa di tahun 2020, barulah hubungan Cina dan juga Slowakia ini ditinjau lagi saat fokus Slowakia berada pada kawasan Euro-Atlantik dan tercermin dari strategi keamanan Slowakia yang menilai kritis keberadaan Cina di Slowakia. Pada tahun 2022, komunitas intelijen Slowakia juga tidak lagi menutup mata pada Cina dan memperingatkan Cina untuk menembus infrastruktur penting di Slowakia, walaupun Cina memiliki pengaruh politik yang sedikit dan juga lebih sporadik. Nah, selain itu, Slowakia juga adalah satu-satunya negara CEE yang tidak melakukan penerbangan langsung ke Cina dan tidak menandatangani MOU ataupun perjanjian strategis lainnya dengan Cina. Tetapi walau begitu, Slowakia tetap memiliki beberapa perusahaan manufaktur Cina dan juga beberapa potensi bisnis di bidang teknologi yang belum diklarifikasi. Menariknya, Slowakia juga menjadi objek dari soft power-nya Cina sampai-sampai Cina menunjukkan ketertarikannya untuk membeli media Slowakia. Nah, hubungan masa depan antara Slowakia dan juga Cina ini belum bisa dijawab karena Slowakia harus menstabilkan politiknya terlebih dahulu sebelum bisa mengadakan diskusi yang membahas masa depan hubungan yang timbal balik. Hubungan ekonomi antara Ceko dan Cina berlangsung pada tahun 1900-an. Masyarakat Ceko berpandangan negatif kepada rakyat Cina karena Cina merupakan negara yang egois. Makanya di era presiden pertama Václav Havel, hubungan ekonomi antara Ceko dan Cina kurang baik. Bahkan Ceko menentang hubungan antara Cina dalam bidang ekonominya. Dilanjutkan dengan presiden kedua Ceko yaitu Václav Klaus. Hubungan ekonomi antara Ceko dan Cina berlangsung dengan baik. Bahkan Václav Klaus membuat hubungan perdagangan di Ceko makin meningkat karena hubungan baiknya dengan Cina, hubungan bilateralnya yang meningkatkan ekspor dari Ceko ke Cina.
Lalu setelah itu dilanjutkan dengan Presiden Zeman. Di era Presiden Zeman ini, hubungan bilateral antara Ceko dan Cina berlangsung sangat baik. Karena dekat Presiden Zeman, perdagangan antara Ceko dan Cina, ekonominya semakin meningkat. Lalu di era Presiden Ceko sekarang, yaitu Presiden Pavel, hubungannya dengan Cina, hubungan ekonomi antara Ceko dan Cina kurang baik karena Presiden Pavel lebih condong kepada negara Taiwan. Bahkan Presiden Cina sempat mengamuk dengan Presiden Ceko, Presiden Pavel, karena terlalu dekat dengan Taiwan. Hubungan antara Ceko dan Cina saat ini masih kurang baik, namun dulu baik karena Cina dan Ceko mereka sempat berinvestasi. Cina sempat berinvestasi di Ceko pada era presiden ketiganya Ceko, namun gagal. Rakyat Ceko memandang negatif rakyat Cina. Sampai detik ini, menurut survei rakyat Ceko 50%-nya kurang suka dengan Cina, 30%-nya suka dan 20%-nya netral. Bahkan di negara Ceko, waktu COVID-19, rakyat Ceko sedikit yang kena penyakit COVID-19. Selanjutnya adalah Polandia. Polandia merupakan salah satu negara yang menjadi anggota dari Visegrad. Polandia merupakan negara di Eropa dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Sedangkan untuk kepala negaranya dipegang oleh presiden. Saat ini Polandia tengah gencar untuk mempromosikan negaranya sebagai negara yang sejahtera. Salah satu langkah yang digunakan oleh Polandia untuk mencapai kepentingan nasionalnya ini adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara yang memiliki kekuatan kuat dalam tatanan ekonomi global. Salah satunya adalah China. Hubungan antara Polandia dan China dapat dikatakan baik dalam bidang ekonomi. Mengapa demikian? Karena ternyata Polandia merupakan mitra ekspor China kedua setelah Jerman. Untuk produk-produk ekspor dari Polandia ke China ada produk-produk seperti produk tambang, mesin, serta rakitannya dan juga furniture. Selain itu ada juga produk-produk kecantikan Polandia yang mendunia di China. Untuk produk utamanya sendiri adalah industri susu dari Polandia untuk pakan ternak di China. Sedangkan produk-produk impor dari China ke Polandia adalah produk-produk yang memiliki atau membutuhkan sistem pengolahan yang tinggi seperti telepon seluler, komputer, konsol permainan video, permainan, dan juga bahan-bahan olahraga. Selain dalam bidang perdagangan yang meliputi ekspor dan impor, kerjasama dalam bidang ekonomi antara Polandia dan China juga meliputi investasi. Pada tahun 2020, Polandia mencatat jumlah investasi China di Polandia adalah 15,6 juta US dollar. Sedangkan untuk kewajiban investasi China di Polandia sendiri adalah 286,6 juta. Menteri Perdagangan Polandia memperkirakan bahwa nilai investasi China di Polandia di tahun 2021 dapat mencapai 2,2 miliar US dollar. Sedangkan di bagian infrastruktur sendiri, perusahaan-perusahaan China seperti Stico berusaha keras untuk atau merebut tender atau posisi untuk membangun wilayah-wilayah Polandia. Salah satunya adalah Bifastus. Hubungan antara China dan Polandia dalam bidang perdagangan sangat baik dan dapat dikatakan dengan regulasi yang sangat ketat, di mana kedua negara ini menyambung hubungan dalam bidang ekonominya melalui rel kereta api dari Rostov-on-Don. Sedangkan pada saat pandemi COVID-19, kedua negara ini tidak menyerah untuk memperkuat hubungannya dalam bidang ekonomi. Terlepas dari hambatan melalui hubungan darat di rel kereta api, kedua negara ini melanjutkan hubungan ekonominya melalui hubungan udara dari Warsawa ke Beijing. Walaupun dalam bidang ekonomi, kedua negara ini dapat dikatakan memiliki hubungan yang baik, namun hubungan tersebut bersifat asimetris atau tidak setara. Hal ini dikarenakan karena terjadinya defisit perdagangan antara produk ekspor dari Polandia dan juga produk impor dari China. Bahkan Badan Perdagangan Polandia mencatat bahwa impor dan ekspor yang terjadi antara kedua negara tersebut dari Polandia ke China berada pada skala 1:14. Badan Perdagangan Polandia juga mencatat bahwa
Nilai ekspor dari Polandia ke China hanya mencapai 1 miliar US dollar, sedangkan nilai impor dari China ke Polandia itu mencapai 11 miliar US dollar. Yang artinya menurut Menteri Perdagangan Polandia sendiri, ini merupakan masalah yang serius dan harus segera ditangani oleh kedua negara agar defisit perdagangan tidak terus terjadi. Di samping itu, defisit perdagangan tersebut ini terjadi secara bertahun-tahun atau dari tahun ke tahun. Kesimpulannya, hubungan antara kedua negara ini dapat dikatakan baik dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Namun, banyaknya defisit perdagangan menjadi masalah serius antara kedua negara tersebut, sehingga perlunya pasar-pasar China lebih terbuka lagi terhadap produk-produk ekspor dari Polandia agar terjadi keseimbangan antara sistem perdagangan yang terjadi dalam bidang ekonomi. Kesimpulannya, negara-negara anggota Visegrad memiliki hubungan yang baik dengan China. Namun, dalam tanda kutip, setiap hubungan tersebut memiliki catatan. Kita mulai dari Slovakia, di mana Slovakia ini antara Slovakia dan China tidak memiliki hubungan atau arah hubungan yang jelas dalam bidang ekonomi. Namun uniknya, kedua negara ini masing-masing membangun perusahaannya, terutama China yang gencar untuk membangun perusahaannya di Slovakia. Dengan catatan, China sendiri sampai saat ini dan termasuk juga Slovakia belum menandatangani MOU kerjasama secara resmi. Lalu selanjutnya adalah Hungaria. Hubungan antara Hungaria dan China dalam bidang ekonomi ini juga dapat dikatakan baik. Namun lagi-lagi Hungaria ini mengalami banyak kecaman dari negara-negara Eropa termasuk Brussels karena telah memilih untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi dengan China. Ibarat kata, hubungan kedua negara ini merupakan sebuah hubungan asmara yang tidak direstui, dan suatu saat hubungan ini bisa mengalami pembubaran karena banyaknya ketidaksetujuan dari negara-negara Eropa, apalagi saat ini dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Lalu selanjutnya kita beranjak pada Ceko. Hubungan antara Ceko dan China dalam bidang ekonomi untuk Presiden pertama Ceko ini mengalami keterpurukan. Selanjutnya di Presiden kedua Ceko, hubungan antara kedua negara ini dalam bidang ekonomi mulai membaik dan kemudian dilanjutkan pada Presiden ketiga yang semakin membaik. Kemudian untuk Presiden yang baru-baru ini tahun 2004 ini, Ceko ternyata mengubah arah ekonominya kepada Taiwan karena hal ini juga didorong oleh faktor dari warga negara Ceko sendiri yang menganggap negatif China. Ternyata itu Polandia. Hubungan Polandia dengan China dapat dikatakan baik, namun terdapat catatan bahwa dalam bidang perdagangan kedua negara ini memiliki defisit perdagangan yang sangat tinggi, di mana produk ekspor dari Polandia hanya sedikit untuk dimasukkan ke dalam pasar-pasarnya China, sedangkan barang impor dari China ke Polandia cukup mengalami pelonjakan untuk pasar-pasarnya Polandia.